Bung Ropan pastikan Emil Audero fix proses WNI, dikabarkan OTW Jakarta. Perpindahan Federasi oleh Romain ini disetujui FIFA, fix debut Maret mendatang. Bung Toel secara terang-terangan dukung Indra Syafri meski gagal di Piala Show 20 2025. Justin Hubner kembali menggila di Liga Inggris tadi malam, langsung jadi incaran klub besar Eropa. Pasca Swick akhirnya tentukan pilihan, benarkah akan proses bareng Emil Audero? Alex Pastor serta tim Hilgers yang lakukan gol bunuh diri di FC Twente. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pengamat sepak bola nasional yakni Bung Toel bela Indra Syafri dari tuntutan mundur sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Desakan untuk mundur terjadi menyusul hasil buruk di Piala Show 20 2025. Tuntutan agar Indra Syafri dipecat terus menggema seiring gagalnya timnas Indonesia U20 di Piala Show 20 2025. Tersingkir di babak penyisihan grup hingga membuat target ke Piala Dunia U20 hanyalah sebatas angan belaka. Indra Syafri tetap mendapatkan dukungan penuh dari Bung Toel dan tidak setuju dengan tuntutan memecatnya. Hal ini disampaikan Bung Toel dalam acara 2 Sisi TV One. Bung Toel menyindir kehebohan yang terjadi. Secara tak langsung ia mempertanyakan, mengapa kegagalan pelatih timnas Indonesia U20 sampai seheboh sekarang ini. Bung Toel menyebut materi pemain timnas Indonesia U20 menjadi salah satu faktor gagalnya skuad Garuda Muda. Apakah kita tidak bisa menilai secara objektif? Lalu Indra Syafri out. Sekarang saya tanya, pelatih mana yang bisa dengan materi seperti itu? Mengalahkan Uzbekistan dengan materi seperti itu, kata Bung Toel. Di sisi lain, Bung Toel malah memberikan dukungan kepada pelatih timnas Indonesia U20. Meski Garuda Muda tersingkir dari Piala Show 20 2025. Meskipun hasil yang diraih kurang memuaskan, Bung Toel meminta Indra Syafri untuk tetap semangat dan tidak terlalu memikirkan komentar negatif dari netizen. Timnas Indonesia U20 mengalami hasil buruk dalam turnamen yang berlangsung di Cina tersebut. Dari 3 pertandingan di fase grup, Jens Raven dan kawan-kawan menelan 2 kekalahan dan 1 kali imbang. Dengan total kebobolan 6 gol dan hanya mampu mencetak 1 gol saja. Pemain keturunan Indonesia yakni Ole Romaini dilaporkan sudah pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Artinya ia dipastikan membela timnas Indonesia pada Maret mendatang. Ole Romaini telah mengambil sumpah WNI pada 8 Februari 2025. Pengambilan sumpah itu digelar di Inggris bersama dengan Dior Mark dan juga tim Kepans. Setelah menjadi WNI, striker yang berkarir di Oxford United tersebut langsung diproses untuk perpindahan federasi. Kini dari pengumuman FIFA, Ole Romaini sudah resmi terdaftar sebagai pemain timnas Indonesia. Artinya, penyerang 24 tahun itu eligible untuk memperkuat skuad Garuda. Ole Romaini secara resmi telah berpindah asosiasi dari KNVB ke PSSI. Dengan demikian, Ole dipastikan akan melakukan debutnya bersama dengan timnas Indonesia bulan depan. Tulis akun pemain keturunan.id. Adapun timnas Indonesia bakal melakoni 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Sedangkan 5 hari setelahnya, tim asuhan Patrick Kluivert menjamu Bahrain. Pada 2 laga tersebut, kemungkinan besar Ole Romaini akan diturunkan langsung oleh Patrick Kluivert. Ole Romaini diharapkan bisa menjadi solusi tumpulnya lini depan skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia minimal wajib meraih 4 poin di 2 laga tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berambisi bisa meraih hasil maksimal saat menghadapi Australia dan Bahrain. Di bulan Maret mendatang, timnas Indonesia setidaknya akan menjalani 2 laga penting. Menghadapi Australia dan Bahrain di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu upaya PSSI untuk mewujudkan hal tersebut dengan terus mengupayakan agar pemain keturunan, yakni Emil Audero, bisa segera bergabung ke skuad Garuda. Kabar itu disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air, yakni Roni Pangimanan atau Bung Ropan. Hal itu berdasarkan informasi yang didapat dari Ketum PSSI Erick Thohir. Kemungkinan dalam waktu dekat, Indonesia kedatangan 1 kiper. Kemungkinan itu terjadi pada bulan Maret 2025. Kiper itu adalah Emil Audero, kata Bung Ropan. Pengamat yang kerap disapa Bung Ropan itu menyebut saat ini sudah ada pembicaraan
dan PSSI berupaya keras agar Emil Audero bisa bergabung secepat mungkin. Sudah ada pembicaraan antara PSSI, yakni Pak Erick Thohir dengan Emil Audero. Pak Erick mengatakan, kita doakan bersama. Kita maksimalkan segala kemungkinan yang ada dan menjadi kenyataan. Diusahakan Emil Audero sudah tersedia saat melawan Australia. Jelas Bung Ropan. Di bulan Maret mendatang, timnas Indonesia setidaknya akan menjalani 2 laga penting menghadapi Australia dan juga Bahrain. Untuk jadwal menghadapi Australia berlangsung pada 20 Maret 2025. Dan melawan Bahrain 5 hari berselang atau tepatnya pada 25 Maret 2025 mendatang. Tentu mari kita doakan semoga Emil Audero benar-benar bisa bergabung dengan skuad Garuda. Harapannya semoga Emil Audero segera diproses dan segera mengambil sumpah WNI agar bisa membela timnas Indonesia Maret mendatang. Kehadiran Emil Audero tentu sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Setidaknya bisa menjadi pelapis dari Martin Paes. Timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain terbaik untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Emil Audero merupakan pemain yang memiliki kualitas yang sangat baik. Ia tampil di berbagai klub besar di Liga Italia, seperti Inter Milan, Como 1907, dan bahkan Palermo. Hadirnya Emil Audero ke skuad Garuda menjadi angin segar bagi fans timnas Indonesia. Tentu harapannya semoga dengan hadirnya Emil Audero bisa membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kapten Leeds United yakni Pascal Struijk saat ini tengah menjadi pusat perhatian di dunia sepak bola. Pemain keturunan Belanda Indonesia ini dihadapkan pada 3 pilihan besar yang akan menentukan masa depan karirnya. Dalam situasi ini, Pascal Struijk menjadi target utama berbagai pihak, mulai dari klub besar Eropa hingga federasi. Dalam situasi ini, Pascal Struijk menjadi target utama berbagai pihak, mulai dari klub besar Eropa hingga federasi sepak bola nasional. Feyenoord, raksasa sepak bola Belanda, dilaporkan sangat berminat untuk mendapatkan Pascal Struijk. Klub tersebut sedang mencari pengganti David Hanko yang dikabarkan akan segera bergabung dengan Juventus. Sebagai langkah nyata, Feyenoord siap menggelontorkan dana sebesar 16 juta euro untuk mendapatkan tanda tangan Pascal Struijk. Nilai ini mencerminkan betapa pentingnya peran Pascal Struijk dalam rencana besar klub asal Rotterdam tersebut. Namun Leeds United itu tak tinggal diam. Pelatih Leeds United yakni Daniel Farke berusaha keras untuk mempertahankan Pascal Struijk di tengah tekanan dari klub lain. Dengan Leeds United saat ini berjuang di Championship, Farke menjadikan Struijk sebagai elemen kunci dalam upaya mereka untuk meraih promosi ke Premier League. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Indonesia yakni PSSI juga tidak mau ketinggalan. PSSI masih menjadikan Pascal Struijk sebagai salah satu target utama dalam proyek naturalisasi mereka. Dengan darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya, Pascal Struijk dianggap memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia di kancah internasional. Kehadirannya di skuad Garuda dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tim dalam turnamen internasional mendatang. Pilihan yang dihadapkan Pascal Struijk tentu tidak mudah. Jika menerima tawaran Feyenoord, ia akan kembali ke negara asalnya dengan bermain di Eredivisie, salah satu liga terkemuka di Eropa. Karirnya di level klub akan mendapatkan dorongan signifikan, apalagi jika Feyenoord tampil di Liga Champions. Sementara itu, memilih untuk dinaturalisasi oleh PSSI akan membuka lembaran baru bagi Pascal Struijk di level internasional. Ia tidak hanya akan menjadi kebanggaan bagi penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga memiliki peluang untuk membuat sejarah baru bersama dengan tim Garuda. Back timnas Indonesia yakni Justin Hubner kembali bersinar di Premier League 2 alias Liga Inggris U21 2024-2025. Pemain 21 tahun tersebut dipercaya menjadi starter dan kapten Wolverhampton Wanderers U21. Yang mana Wolverhampton Wanderers U21 berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur U21 dengan skor 3-2. Bermain di Broad Hall, Justin Hubner dan kolega membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Daniel Angel di menit ke-25. Namun Tottenham Hotspur mampu menyamakan skor di menit injury time babak pertama melalui gol Oliver Giroud. Beruntung Wolves U21 mampu mencetak 2 gol tambahan di babak kedua via Myles Diamond menit ke-77 dan Thomas Edozie menit ke-79. Sementara itu sang tuan rumah hanya mampu menambah 1 gol lewat Betty Treslel menit ke-88 yang membuat Wolves U21 meraih 3 poin. Dalam laga itu, Justin Hubner yang kembali menjadi kapten Wolves U21 memiliki peran besar mengamankan area pertahanan tim meski harus kecolongan 2 gol.
Dia diplot untuk mengisi posisi bek tengah sebelah kiri dalam formasi 3-4-3. Pemain timnas Indonesia itu dipercaya bermain selama 90 menit. Kehadiran dan juga kontribusi Justin Hubner membuat Wolverines U21 tak terkalahkan dalam 3 laga terakhir mereka di berbagai ajang.